Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di channel YouTube yang menayangkan live streaming untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021. Anak-anakku sekalian, pada tahun ini merupakan tahun yang bersamaan dengan terjadinya pandemi corona virus, sehingga untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Kebak Keramat dilakukan secara daring dalam jaringan. Oleh karena itu, anak siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021 khusus untuk tahun ini dan selama pandemi corona, dalam mencegah penularan virus COVID ini, sekolah SMP MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Oleh karena itu anak-anak, tolong diperhatikan baik-baik semua materi yang akan disampaikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, sehingga dari rumah anak-anak bisa mengerti tentang keadaan yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Kebak Keramat, mulai dari sarana prasarana, kemudian anggota-anggota yang berada di SMP Negeri 2 Kebak Keramat, juga kegiatan-kegiatan serta kurikulum yang ada di dalam SMP Negeri 2 Kebak Keramat ini. Sehingga anak-anak perlu memperhatikan dengan benar-benar. Dan pada akhirnya, pada setiap kegiatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib anak-anak jawab dan dikirim ke dalam website SMP Negeri 2 Kebak Keramat. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti akan dilaksanakan selama 3 hari, diawali pada hari ini nanti, tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Untuk kegiatan pada hari ini nanti ada 2 acara. Yang pertama adalah sambutan sekaligus pembukaan, dan yang kedua adalah pengenalan tentang visi dan misi dari sekolah SMP Negeri 2 Kebak Keramat. Oke anak-anak, mari kita mulai kegiatan MPLS ini dengan yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kebak Keramat, Bapak Dr. Andes Haji Suwarna, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kebak Keramat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Kebak Keramat, yang saya hormati Bapak Ibu panitia masa pengenalan lingkungan sekolah
tahun 2020, tahun 2021, serta anak-anak sekalian yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali kegiatan ini, marilah senantiasa kita panjatkan doa dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, kita sudah bisa beraktivitas secara tidak langsung atau secara daring atau belajar jarak jauh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk yang pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Kebak Keramat yang dimulai tahun ajaran baru, tepatnya pada hari ini. Anak-anak sekalian dan hadirin yang berbahagia, agar acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dimulai pada pagi hari ini sampai dengan hari Rabu berjalan dengan lancar, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk anak-anak sekalian, khususnya kita keluarga besar SMP Negeri 2 Kebak Keramat. Marilah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan resmi untuk dibuka. Yang selanjutnya saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa yang pertama yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, memang kita awali dari proses penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan PPDB. Nah, dari tahapan-tahapan yang telah anak-anak lalui, dari penerimaan sosialisasi, kemudian pendaftaran, kemudian pengumuman, dilanjut dengan daftar ulang. Pada hari ini secara definitif atau secara resmi, anak-anak kelas 7 telah menjadi warga sekolah di SMP Negeri 2 Kebak Keramat. Sehingga anak-anak sekalian terikat dengan kegiatan yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Kebak Keramat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat keberhasilan anak-anak melanjutkan jenjang dari sekolah dasar atau MI menuju pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, setelah masuk baru di suatu sekolah atau jenjang, baik itu di jenjang sekolah dasar, di jenjang SMP, SMA, SMK maupun aliyah atau sederajat, itu memang sekolah wajib untuk menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada beberapa tahun yang lalu, pelaksanaan itu disebut dengan masa orientasi sekolah atau MOS. Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan ini terlalu melibatkan seniornya atau kakak-kakak kelasnya, sehingga yang terjadi adalah penekanan terhadap fisik maupun psikis
Dengan kajian pemerintah dan sekalian, hal itu mulai kemarin dan tahun ini ditiadakan dan diganti dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang di situ lebih ada penekanan kepada lingkungan sekolah yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian. Yang ketiga, anak-anak sekalian, yang saya sampaikan bahwa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Kepak Keramat, ini sama dengan di sekolah-sekolah SMP yang lain, baik negeri maupun swasta, yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari Senin tanggal 13 Juli 2020, kemudian hari Selasa, dan nanti diakhiri hari Rabu dengan sekaligus nanti ada acara penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun materinya, anak-anak sekalian dan hadirin yang berbahagia, bahwa dalam masa pengenalan lingkungan ini memang diutamakan siswa paham tentang lingkungan sekolah, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, di mana lingkungan fisik ada kaitannya dengan sarana dan prasarana sekolah. Paling tidak anak-anak sekalian karena baru masuk dikenalkan beberapa ruangan yang ada. Dari sekian ruang masing-masing paham. Ada ruang guru, ada ruang TU, ada lab IPA, ada lab TIK, dan ruang kelas paling tidak untuk anak-anak belajar. Dan lain-lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh pembawa materi hari berikutnya. Yang kedua, terkait dengan lingkungan sosial, anak-anak memang nanti dipahamikan paling tidak kepada bapak ibu guru, terutama wali kelas masing-masing dari kelas 7A sampai 7G. Jadi 7 kelas, ini anak-anak tahu wali kelasnya masing-masing, dan di situ ada nanti dikenalkan bapak ibu guru yang mengajar di kelas anak-anak sekalian, termasuk wakil kepala sekolah, kemudian staf karyawan, semua dikenalkan kepada anak-anak sekalian. Kemudian materi yang lain juga berkaitan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah adalah kurikulum 13. Juga materi wawasan wiyata mandala. Di situ juga akan disampaikan tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah. Dan tidak lupa, karena situasi sekarang ini terkait dengan penanggulangan COVID-19 atau pencegahan dengan protokol kesehatan. Dan lain-lain materinya banyak sekali. Ini merujuk kepada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 sebagai referensi atau rujukan selain materi-materi yang aktual yang sesuai dengan konteksnya pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian, dalam kegiatan ini nanti bagi anak-anak sekalian, karena sekolah berkepentingan untuk memfasilitasi anak-anak sekalian untuk sukses di SMP Negeri 2 Kepak Keramat ini selama 3 tahun, sehingga sedapat mungkin pelaksanaan awal ini sampai nanti berakhir di sekolah ini anak-anak bisa nyaman, bisa aman dan sebagainya,
sehingga tujuan ending akhirnya lulus dengan baik, dengan berprestasi, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini harapan ke depan, gambarannya ke sana terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa sekolah kita ini memang punya visi dan misi yang nanti juga dijelaskan secara garis besar, bahwa visi sekolah kita adalah prestasi yang teruji, kemudian budi pekerti yang teruji, peduli lingkungan yang berseri atau lingkungan berseri. Jadi 3 itu sebagai angan-angan kita, tentunya nanti diimplementasikan ke dalam misi-misi yang perlu dijabarkan dan paling tidak ditanamkan kepada anak-anak sekalian. Itulah ada 3 itu, mungkin yang menonjol sekali adalah lingkungan. Sekali lagi lingkungan, karena SMP Negeri 2 Lebak Kramat, Kabupaten Karanganyar merupakan sekolah adiwiyata nasional. Jadi sekolah adiwiyata nasional itu perlu dipertahankan atau nanti ditingkatkan menjadi sekolah adiwiyata nasional mandiri. Insya Allah bisa berjalan lebih baik kalau semua stakeholder yang ada ini bersatu, yuk untuk melaksanakan program-program yang direncanakan oleh sekolah. Itu anak-anak sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tolong ikuti kegiatan ini walaupun pelaksanaannya daring atau jarak jauh. Semoga saja nanti kegiatan selanjutnya kita bisa tatap muka, kita bisa bertemu di kelas kalau situasinya sudah memungkinkan. Maka di Kabupaten Karanganyar sudah segera masuk ke zona hijau. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, ada kekurangannya dari sekolah, mohon untuk dimaafkan. Demikian, usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Kira-kira itu. Jadwal dan sebagainya mungkin di sini bawa Yang terhormat Kepala Sekolah Negeri 2 Pak Muhammad dan saya hormati Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan pada hari ini, pagi yang cerah ini, kami akan memberikan beberapa hal yang perlu anak-anak semuanya ketahui. Sebelumnya, mari kita bersyukur anak-anak, mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan kegiatan, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak semuanya, sebelum kita atau acara ini kita mulai, untuk selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kegiatan 3 hari ini kalian bisa melihat jadwal di web sekolah, tapi intinya adalah materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah nanti kalian akan diperkenalkan tentang sekolahan lingkungannya secara daring dan juga tentang bagaimana kita itu belajar yang baik.
Selain itu juga tata tertib etika, bagaimana kita nanti beretika dalam bersekolah di SMP Negeri 2 Pak Kramat. Selain itu juga nanti akan disampaikan tentang ekstrakurikuler, kegiatan ekstra maupun yang lainnya. Khusus dari kami, dari saya sebagai bakal kurikulum, yang paling penting adalah yang pertama, kalian harus tahu, yang pertama tahu tentang KKN dalam sekolah ini. Kalian juga harus tahu tata cara penilaian sekolah ini, dan kalian juga harus tahu tentang syarat-syarat naik sekolah atau naik kelas atau lulus. Yang pertama adalah KKN, yaitu ketuntasan. Di SMP Negeri 2 ketuntasan saat ini adalah 67. Jadi kalau kalian nanti belajar di sini itu harus mencapai angka 67, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku itu adalah baik. Lalu yang kedua, tentang cara penilaian. Cara penilaiannya ada tiga dimensi. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu untuk syarat pertama itu harus baik untuk naik ke kelas. Lalu yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah pengetahuan. Tiga dimensi ini harus kalian kerjakan, harus memperoleh nilai dari masing-masing guru. Itu adalah penilaiannya. Lalu caranya menilai bagaimana? Cara menilainya itu ada banyak, ada tugas mandiri, ada mungkin tugas-tugas yang lain, seperti tugas yang harus dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, tugas-tugas itu karena nanti pembelajarannya itu lewat daring, nanti tugas itu bisa dikemas oleh masing-masing guru. Kemungkinan masing-masing guru mata pelajaran menyuruh kalian untuk mengumpulkan di sekolah, yaitu dengan menuliskan tugas-tugas itu di buku portofolio yang kalian sudah miliki. Lalu sebagai referensi acuannya dalam pembelajaran adalah buku perpustakaan, buku referensi yang lain yang perlu kalian baca. Jadi tidak diam, tapi perlu kalian baca. Dan juga bisa nanti materi itu ngambil dari internet. Ini adalah selama pembelajaran daring. Jadi kalau nanti dalam pembelajaran masih ada pembelajaran daring, kalian nanti oleh guru-guru ditugasi mengumpulkan ke sekolah atau lewat internet atau lewat yang lainnya. Nah, masing-masing guru punya cara tersendiri. Nah, kalau nanti pembelajaran daring, perintah-perintah dari dunia internet itu kalian harus, kalau tidak punya HP, kalian bisa gabung dengan tetangga dekat, teman-teman SD yang dekat, tetapi jangan banyak, mungkin 2 orang atau 3 orang, biar nanti bisa bekerja bersama-sama, bisa melaksanakan tugas pembelajaran bersama-sama. Ini kalau masih dalam situasi pandemi COVID-19 masih berlangsung. Ini. Jadi kalian yang pertama adalah pesan saya, pertama, gunakan waktu untuk membaca. Terus gunakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru.
itu betul-betul dilakukan. Jangan sampai nanti menunda-nunda waktu. Kalau itu menunda-nunda waktu, tugasnya makin banyak, makin numpuk, nanti kalian akan keberatan sendiri. Lalu dikurangi dengan bepergian atau bulan, dikurangi. Dalam arti kalau bisa tidak usah bulan. Lebih-lebih masa-masa sekarang ini masa-masa yang sangat prihatin. Maka kalian di rumah saja untuk belajar membaca, tidak usah pergi yang nantinya menimbulkan penularan terhadap virus yang sekarang itu masih mengganas. Mungkin kalian tidak terkena karena imun kalian kuat, tetapi kalian membawa pulang itu kepada warga yang imunnya tidak atau rendah atau berkurang atau lemah, sehingga kalian tidak kena tapi anggota keluarga yang kena. Ini yang perlu kita jaga. Ini semuanya. Sekali lagi silahkan mulai sekarang kita belajar membaca, belajar mengerjakan tugas, dan juga belajar disiplin supaya nanti bisa berhasil. Tata tertib, kalau di rumah tata tertib di rumah, terutama sopan santun di rumah itu ditaati, dikerjakan, dilaksanakan. Kalau nanti di sekolah juga bertata tertib sekolah. Itu dari saya. Sekali lagi selamat belajar, selamat beraktivitas sehingga nanti kalian sukses saja. Mungkin nanti dari Bapak Ibu guru akan memberikan sesuatu dari kalian, dari saya. Mungkin tidak bisa mengenalkan wajah, tapi nanti bisa wajah Bapak Ibu guru, tapi nanti akan di-share Bapak Ibu guru SMP 2 itu seperti apa. Nanti silahkan lihat di YouTube itu atau di web itu. Saya kira itu saja. Kalau nanti dari sarana prasarana akan nambahi, mungkin informasi yang lain dipersilahkan Pak Joko. Iya. Pak Joko terkenal Pak ya. Pak Guru sekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama pada anak-anak kelas 7 baru atau siswa baru. Pertama saya ucapkan selamat kepada anak kelas 7 yang telah diterima di SMP Negeri 2 Bapak Kramat tahun pelajaran 2020-2021. Karena kenapa saya katakan selamat? Karena persaingan dalam penerimaan siswa baru atau penerimaan calon didik baru itu sangat banyak sekali yang mendaftar, sehingga diambil 224. Anda termasuk di dalamnya. Itu adalah hal yang sangat membanggakan bagi anak-anak. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Bro. Saya mengajar mata pelajaran kelas 7F, 7G, dan 8G. Selanjutnya saya juga bersama teman-teman guru membina kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Untuk kegiatan ekstranya, untuk yang intrakurikulernya atau bagian kurikulum, saya disandiri sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana. Oleh karena itu saya tekankan untuk peserta didik baru kelas 7 untuk sarana dan prasarana, saya tidak ketinggalan dengan sekolah yang lain, bahkan mungkin malah lebih. Sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Bapak Kramat ini, sarana itu adalah barang-barang atau benda yang tidak dapat dipindahkan. Untuk prasarana yang bisa dipindahkan. Untuk sarana misalkan gedung, tanah, itu tidak bisa mudah dipindahkan kepada sarana. Kemudian untuk prasarana itu
misalkan laptop, komputer, mesin ketik, LCD dan sebagainya. Nah, sarana dan prasarana itu semua disediakan oleh sekolah, semua disediakan oleh negara, itu untuk anak-anak semua dalam rangka mensukseskan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, manfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan hasil yang bagus sesuai dengan harapan orang tua kamu, sesuai dengan harapan sekolah, sesuai dengan harapan negara. Itu untuk sarana dan prasarana. Jadi misalkan ada pemanfaatan sarana dan prasarana, silahkan. Jangan sekali-sekali merusak. Jangan sekali merusak. Ya. Syukur kalau ada yang rusak, ada yang tidak beres, diberesi, ada yang rusak, diperbaiki atau dibetulkan, atau kalau tidak bisa laporan pada pihak sekolah. Lapor pada saya selaku sarana dan prasarana, lapor kepada penjaga biar nanti dibenahi. Itu tugas Anda. Jadi jangan sampai sekali-sekali merusak. Kalau ada yang rusak, kita benahi, kita perbaiki. Ini pesan saya di awal tahun pelajaran 2020 dan 2021 kepada para semua siswa kelas 7, selama 3 tahun di sekolah ini jangan sampai merusakkan barang atau sarana prasarana sekecil apapun kalau terjadi. Itu. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler pramuka itu bisa kita terapkan. Jadi pramuka tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah. Kita ambil contoh, tentu anak-anak semuanya paham, tahu tentang Trisatya dan Dasa Dharma. Untuk dharma yang pertama, bahwa pramuka itu ada takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua insan manusia di Indonesia, semua manusia di Indonesia, semua siswa di SMA Negeri 2 Pak Rahmat, semuanya beragama. Jadi tidak boleh tidak beragama. Nah, itu tolong dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Silahkan, tidak usah melihat-lihatkan, tidak usah membanggakan diri sendiri. Kita semuanya sama. Itu untuk dharma yang pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Silahkan, kita diberi lingkungan alam yang sangat-sangat cukup, sangat-sangat indah. Kita butuh air, ada air. Kita butuh tanah, ada tanah. Kita butuh udara bersih, tersedia. Kita hidup di Kebak Rahmat ini di lingkungan yang sangat-sangat dimanja oleh alam. Tinggal anak-anak memanfaatkan untuk kepentingan kita sehari-hari. Nah, setelah kita diberikan alam yang bagus ini, kita tinggal memelihara, melestarikan. Nah, bagaimana caranya? Kalau di sekolah, kebetulan sekolah kita juga sudah mencapai tingkat adilatan nasional pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 sebenarnya mau diadakan ke nasional mandiri, tapi belum memenuhi syarat, dan tahun 2020 ini sebenarnya juga mau masuk ke adilatan mandiri, tapi karena ada COVID, dipending untuk tahun depan. Lingkungan sekolah kita sudah sangat-sangat asri. Banyak para tamu, para orang masuk ke sekolah kita itu sangat mengapresiasi lingkungan kita. Oleh karena itu kita jaga kebersihannya, kelestariannya. Jangan sampai ada di antara anak-anak yang merusak lingkungan. Jangan sampai ada yang merusak lingkungan. Itu tolong dipahami, tolong dilaksanakan. Dimanapun Anda berada kita terapkan. Tetapi penerapannya dalam sekolah. Dalam keluarga juga begitu. Silahkan. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tadi kita ambil cinta alamnya dulu. Di rumah juga begitu, lingkungan rumah. Di masyarakat silahkan, di lingkungan masyarakat. Kasih sayang sesama manusia. Sesama manusia. Nah,
Marilah kita bangun kasih sayang sesama saudara, kasih sayang sama teman. Jangan sampai kita tidak memberikan kasih sayang. Saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Kalau itu sudah kita terapkan, maka akan indahlah itu. Kemudian yang ketiga, kita ambil dharma yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja. Maaf, ini di antara anak sekarang itu banyak yang dimanjakan oleh orang tua. Kebutuhan sesuatu kadang-kadang tidak sederhana, tidak hemat, bahkan cenderung pada boros. Misalkan makan, di rumah sudah tersedia makanan dengan lengkap, ternyata anak masih jajan. Dari rumah ke sekolah sudah bawa minuman, sudah bawa makanan, masih jajan. Apalagi sekarang tentang HP. HP itu sangat ditinjau dari segi ekonomisnya. Banyak sekali kita menghabiskan kuota maupun yang lainnya. Kita beli kuota, kita tidak melihat bahwa sebenarnya hal-hal yang tidak penting kita buka, kita lihat. Kemudian pulsa juga begitu, kadang-kadang juga kita boros. Nah, itu maka tolong dimanapun kita berada, di sektor apapun kita berusaha untuk hemat dan saja. Cermatnya itu juga perlu berhati-hati memanfaatkan anggaran. Yang terakhir kita ambilkan yang dharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Marilah kita bersikap atau berpikir yang bersih, berucap yang bagus, ya, sama-sama ngomong yang baik, bersih. Ucapan kita juga bersih, tindakan kita juga bersih. Dilatih sejak dini, Jadi nanti kalau terbiasa akan menjadi budaya. Seperti sudah bagus, sudah bersih, suci, pikiran, perkataan, dan perbuatan, nanti dewasa akan menjadi bagus. Itu adik-adik anak-anak yang saya sayangi, untuk sedikit tentang pramuka dan sarana prasarana. Sekali lagi, pramuka sudah membumi di negeri ini, maka kita lestarikan, kita perbaiki, kita laksanakan dengan baik-baik. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Selamat bergabung di live YouTube kita di SMP Negeri 2 Gebak Keramat. Tadi masih banyak yang belum gabung, mudah-mudahan nanti bisa melihat secara siaran tunda, siaran ulang yang akan saya tampilkan setelah acara ini selesai, biar nanti yang belum gabung secara ini bisa menyaksikan siaran ulangnya. Lalu anak-anakku sekalian, untuk kegiatan setelah MPLS ini hari pertama itu anak-anak tetap harus mengisi absensi online yang nanti di share ke grup kelasnya masing-masing. Jadi pastikan anak-anak gabung di grup kelas masing-masing. Jika ada teman yang belum gabung, disarankan untuk bisa gabung di kelasnya masing-masing. Lalu untuk cara mengisi absensi online itu harus login dulu menggunakan akun Google-nya atau akun Gmail-nya dulu. Setelah bisa login, otomatis untuk mengisi link absensi bisa dilakukan. Jika yang belum punya akun Google harus daftar dulu. Untuk di HP Android, otomatis kan sudah punya akun Google-nya, harusnya bisa langsung mengisi absensi online. Lalu untuk foto itu karena itu upload sebaiknya foto yang sopan ya,
foto yang sopan, kelihatan wajahnya, setengah dadanya dan lengannya. Ya. Lalu nanti di akhir sesi kita akan mengadakan review kegiatan dengan mengerjakan tugas yang kita berikan. Nanti jangan sampai tidak ikut MPLS, dan ini harusnya hukumnya wajib ya, setiap anak harus mengikuti MPLS baik secara online maupun secara luring ke sekolah, mengenal lingkungan sekolahan. Itu anak-anakku sekalian, untuk kegiatan ini sudah sampai sekarang waktunya sudah 1 jam kita bergabung di live YouTube kegiatan MPLS hari pertama. Begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada kesulitan, monggo nanti bisa komen di bawah ya, komentar, dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar terus bertambah subscribe-nya, dan kegiatan-kegiatan untuk MPLS akan kita upload di channel YouTube ini. Biar nanti ketika mengerjakan tugas, anak-anakku bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan MPLS ini. Begitu, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Begitu anak-anakku sekalian, untuk kegiatan ini kami tutup. Dari sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.